Halo guys, kembali lagi bersama aku Joshua di Jab dan sekarang akan membahas fakta-fakta menarik yang mungkin kalian belum pernah tahu dari seorang Napoleon di Bonaparte. Napoleon Bonaparte, dia adalah seorang pemimpin dari Prancis yang sangat terkenal ketika pergerakan revolusioner di Prancis. Dia adalah seorang pemimpin militer, sipil, yang kebijakan itu banyak dipakai di Eropa. Dari mulai dia naik tahta sampai hari ini, banyak kebijakan-kebijakan di pemerintahan di seluruh Eropa itu yang masih memakai pemikiran dari seorang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Republik Genova. Ia lahir dengan nama Napoleone di Bonaparte. Pada usia 20 tahun, ia mengubah namanya menjadi Napoleon Bonaparte, seperti yang kita kenal sekarang. Keluarga Bonaparte adalah keluarga bangsawan yang berasal dari Italia, yang pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya adalah seorang pengacara, adalah perwakilan Korsika saat Louis ke-16 berkuasa pada tahun 1777. Kebangsawanan, kekayaan, serta koneksi keluarga yang luas memberikan Napoleon kesempatan yang luas untuk belajar hingga ke jenjang yang tinggi. Fakta pertama, mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa Napoleon itu adalah asli orang Prancis. Sebenarnya enggak. Dia itu lebih dekat ke Italia. Dia lahir di sebuah pulau yang namanya Korsika, dan itu 100% bukan milik Prancis, bukan tanah Prancis. Pada umur 9 tahun dia bersekolah di Prancis dan dia mulai belajar bahasa Prancis. Tapi aksen Korsikanya itu masih jelas, jadi dia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya di sekolah. Pada akhirnya, pulau Korsika itu diserahkan kepada Prancis oleh Italia, dan semenjak itu pulau Korsika adalah di bawah kekuasaannya Prancis. Fakta kedua, Napoleon Bonaparte itu enggak tinggi. Ya, enggak tinggi pada ukuran orang-orang Eropa, karena pada umumnya orang-orang Eropa tingginya itu 180 ke atas. Sedangkan Napoleon Bonaparte dia dijuluki The Little Corporal, seorang kopral yang kecil karena perawakan dia itu nggak tinggi. Dia tingginya sekitar 1,7 meter, berarti sekitar 170. Kalau di ukuran Asia udah pasti tinggi, tapi kalau di ukuran Eropa dia itu pendek. Jadi dia sering kembali lagi menjadi bahan bulian oleh teman-teman seangkatan dia. Fakta ketiga, Napoleon, meskipun dia orang pintar, jenius, ternyata dia juga seseorang yang sangat percaya dengan namanya tahayul. Terlebih dengan kepercayaan dari Mesir. Dia selalu membawa gambar istrinya sebagai jimat untuk keberuntungan. Lalu dia nggak suka dengan yang namanya hari Jumat, dan dia sangat juga nggak suka dengan yang namanya angka 13, tanggal 13. Pokoknya dia selalu merasa bahwa hari itu, hari Jumat, dan angka 13 atau tanggal 13 itu adalah sesuatu yang membawa petaka bagi dirinya. Jadi dia tuh nggak pernah mau melakukan peperangan pada hari Jumat atau tanggal 13 karena dia yakin dia pasti kalah. Fakta keempat, Napoleon hampir tidak pernah tidur. Ya, wow. Napoleon pernah mengklaim bahwa tidur 6 jam itu bagi seorang pria. Oke? Untuk seorang wanita 7 jam. Dan orang bebal butuh waktu 8 jam. Sedangkan Napoleon, dia adalah seorang jenius, dia tidur tidak pernah lebih dari 4 jam. Itu wow. Dan juga sebagian cerita mengatakan bahwa dia punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa tidur dan bangun kapanpun dia mau. Jadi dia nggak pernah merasakan yang namanya capek. It's amazing. Fakta kelima, meskipun dia hampir tidak pernah tidur, tapi kenyataannya dia hampir selalu tidur pada setiap pertempuran besar sedang terjadi.
seperti pertempuran di Austerlitz, pertempuran di Wagram. Dia dikatakan dalam sejarah tidur saat pertempuran berlangsung. So basically dia tuh hanya memberikan strategi, memberikan komando, dan kemudian pasukannya pergi bertempur, dia kembali pulang untuk tidur di kemahnya. And it's really annoying, you know. Napoleon menjadi seorang siswa di Akademi Militer Brienne pada tahun 1779 saat berusia 10 tahun. Yap, kamu gak salah dengar. Dia menjadi siswa pada usia 10 tahun dan lulus pada usia 15 tahun. Dan itu menjadikannya siswa paling jenius dan siswa yang paling muda yang pernah tamat dari sebuah akademi kemiliteran. Kemudian pada usia 26 tahun, dia berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori oleh kaum royalis dengan cara yang gila, yaitu dia menembakkan meriam besar di kota Paris dari atas menara. Dan itu gila. Fakta terakhir adalah seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, bahwa Napoleon Bonaparte adalah seorang yang sangat jenius dalam hal peperangan dan dia juga sangat cemerlang. Tapi secemerlang apapun seseorang dan sejenius apapun seseorang, pasti dia akan mengalami satu titik kegagalan. Sama seperti Napoleon Bonaparte. Akhirnya dia gagal menginvasi Rusia, kemudian dia diasingkan ke Pulau Elba. Namun dia berhasil lari dari Pulau Elba dan dia kembali ke Prancis dan memerintah selama 100 hari. Kemudian dia kembali kalah dalam pertempuran besar di Waterloo dengan pasukan Inggris. Dan itu adalah pertempuran yang terakhir karena dia diserahkan oleh pihak Inggris ke pihak Belanda, dan kemudian dia dibawa dan diasingkan ke Pulau Saint Helena sampai akhir hayat hidupnya. Jadi demikianlah fakta-fakta menarik yang mungkin kalian belum pernah tahu mengenai seorang Napoleon Bonaparte. Terima kasih telah nonton dan tunggu videoku berikutnya. God bless. Satu lagi, di masa-masa pandemi seperti ini, saya berpesan kepada teman-teman selalu terapkan protokol COVID dengan baik dan benar, dan buat semua pejuang-pejuang medis di luar sana, tetap semangat, salam sehat, dan semoga Indonesia dan dunia ini bisa melalui pandemi ini secepat mungkin. God bless.